Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Akmal Al-Fatih, biasa dipanggil Akmal, dari FISIP UNY, Prodi Pendidikan Geografi, Angkatan 2025. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk mendalami salah satu fondasi utama kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kajian Pancasila yang mencakup makna, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta relevansi dalam kehidupan sehari-hari. Kajian ini bagi saya penting karena Pancasila bukan sekedar dasar negara, tetapi juga ideologi, pandangan hidup, dan sumber moral bangsa Indonesia. Secara etimologis, Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau dasar. Dengan demikian, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar atau 5 pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Secara historis, Pancasila pertama kali dirumuskan dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut dengan BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Kemudian, Pancasila mengalami proses penyempurnaan hingga disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 bersamaan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila menjadi rumusan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah hidup jauh sebelum kemerdekaan. Nilai-nilai ini bersumber dari kebudayaan, adat istiadat, serta keyakinan masyarakat Indonesia yang beragam namun tetap menjunjung tinggi persatuan dan kemanusiaan. Selanjutnya, nilai-nilai dalam Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yang masing-masing memiliki nilai dasar yang saling berkaitan. Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai religius dan spiritual yang mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa serta menghormati kebebasan beragama. Nilai ini membentuk karakter bangsa yang beriman dan bertakwa. Sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung nilai moral dan etika yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia dan keadilan sosial. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, mengandung nilai nasionalisme dan cinta tanah air yang menegaskan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dalam keberagaman di Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, mengandung nilai demokrasi, partisipasi, dan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan bersama. Dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengandung nilai kesejahteraan, gotong royong, dan pemerataan hasil pembangunan untuk seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nilai-nilai inilah yang menjadi pedoman moral dan etika sosial bagi seluruh warga negara Indonesia. Selanjutnya, relevansi dan implementasi Pancasila di zaman modern atau di masa kini. Di dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi modern, tantangan dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila semakin besar. Arus informasi yang begitu cepat seringkali membawa pengaruh budaya luar yang tidak selalu sejalan dengan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, penerapan Pancasila di masa kini perlu dilakukan secara kritis dan kontekstual, misalnya melalui penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Pancasila di sekolah serta di perguruan tinggi, mendorong toleransi dan dialog antar umat beragama di masyarakat. Selanjutnya, membangun kesadaran hukum dan keadilan sosial dengan menolak praktik korupsi dan diskriminasi. Selanjutnya yang terakhir,
menumbuhkan semangat gotong royong dalam menghadapi persoalan bangsa, seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Pancasila tetap relevan dengan pedoman hidup bangsa, karena nilai-nilainya bersifat universal dan sesuai dengan tantangan zaman. Melalui pengalaman yang nyata, Pancasila dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan sosial, politik, dan moral bangsa. Implementasi setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila menegaskan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang Maha Esa serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Pancasila mengakui keberagaman agama dan keyakinan yang ada di Indonesia, serta menuntut umat beragama untuk hidup rukun dan saling menghormati satu sama lain. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari sila pertama Pancasila, yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, menghormati perbedaan keyakinan dengan tidak memaksakan ajaran agama kepada orang lain. Yang ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama, misalnya dengan saling menghargai saat hari keagamaan. Yang ketiga, menjaga toleransi antar umat beragama, misalnya dengan saling menghargai saat hari besar keagamaan. Yang keempat, menjauhi sikap fanatik sempit atau intoleran yang dapat menimbulkan perpecahan. Dan yang terakhir, bersikap jujur, disiplin, dan amanah sebagai wujud ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Penerapan sila pertama Pancasila ini menumbuhkan kehidupan yang damai, harmonis di tengah masyarakat yang majemuk. Nilai ketuhanan menjadi dasar moral bagi setiap tindakan manusia agar senantiasa berlandaskan kepada kebaikan dan kejujuran. Selanjutnya, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna dan nilai yang terkandung dari sila kedua Pancasila menekankan pentingnya menghargai harkat dan martabat manusia. Semua manusia memiliki kedudukan yang sama tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, atau status sosial. Nilai yang terkandung adalah kemanusiaan, keadilan, serta sikap beradab dan beretika. Implementasi sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menolong orang lain yang membutuhkan tanpa pamrih. Yang kedua, bersikap sopan dan menghargai orang lain, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi atau kekerasan terhadap sesama. Yang keempat, menghormati hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat dan beragama. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan lingkungan dan tidak merusak alam, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Sila kedua mengajarkan bahwa kehidupan bermasyarakat harus didasari oleh rasa kasih sayang dan keadilan. Setiap individu dituntut untuk memperlakukan orang lain secara manusiawi dan menghormati keberadaan sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Makna dan nilai yang terkandung dari sila ketiga Pancasila menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan persatuan bangsa dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai yang terkandung meliputi nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat kebangsaan. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari dari sila ketiga Pancasila. Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga, baik di lingkungan sekolah, tempat kerja, maupun di masyarakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang ketiga, menghargai perbedaan suku, agama, bahasa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa. Yang keempat, menggunakan produk lokal Indonesia untuk mendukung perekonomian nasional. Dan yang terakhir, menjaga simbol-simbol negara seperti bendera merah putih atau lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Penerapan sila ketiga Pancasila ini menciptakan rasa persaudaraan dan solidaritas nasional dalam menjaga kehidupan modern yang penuh perbedaan. Semangat persatuan menjadi kunci sebagai stabilitas dan keharmonisan bangsa Indonesia. Sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makna dan nilai yang terkandung dari sila keempat ini berhubungan dengan pelaksanaan demokrasi yang berlandaskan musyawarah untuk mencapai suatu mufakat. Nilainya mencakup kebijaksanaan, tanggung jawab, kejujuran, dan penghargaan terhadap pendapat orang lain. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, yakni berpartisipasi aktif dalam kegiatan musyawarah, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda pandangan. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat bukan dengan paksaan atau kekerasan. Dan bersikap adil, bijaksana dalam mengambil keputusan. Yang terakhir, berani menyampaikan pendapat dengan sopan dan bertanggung jawab. Sila keempat ini mengajarkan pentingnya partisipasi dan dialog dalam kehidupan sosial dan politik. Setiap keputusan harus diambil secara adil dan bijak demi kepentingan bersama. Dengan menerapkan nilai-nilai demokrasi Pancasila, kehidupan bermasyarakat akan berjalan secara damai dan saling menghormati satu sama lain. Sila kelima ini merupakan tujuan akhir dari sila Pancasila. Keadilan sosial menjadi wujud keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan menerapkan nilai keadilan dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat akan hidup dalam kesejahteraan dan keharmonisan. Dan yang terakhir, tantangan dan harapan terhadap Pancasila. Di tengah dinamika global, muncul tantangan baru seperti menurunnya rasa nasionalisme, radikalisme, serta penyalahgunaan media digital yang memecah belah masyarakat. Untuk menghadapi hal ini, setiap warga negara harus memiliki kesadaran ideologis yang kuat agar tidak mudah terpengaruh oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila. Harapannya, generasi muda Indonesia mampu menjadi agen penggerak dalam menjaga nilai-nilai Pancasila melalui sikap toleransi, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Dengan begitu, Pancasila tidak hanya menjadi teks dalam konstitusi, tetapi menjadi roh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Rekan-rekan sekalian, dari uraian yang telah saya paparkan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Pancasila adalah hasil refleksi mendalam atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi yang mengarahkan bangsa menuju kehidupan yang adil, makmur, dan beradab. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia menjaga dan memahami serta mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari keluarga, pendidikan, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, Pancasila akan terus hidup dan menjadi sumber kekuatan moral dalam membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat. Sekian pemaparan kajian Pancasila dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.